Menikahi Hot Om. Bab 218. Sekali saja. Saya ingin merasakannya. Widya berusaha keras mengendalikan dirinya sekuat mungkin. Melihat mata yang memohon itu jelas membuatnya tidak tega. Saya pernah dengar. Kamu akan memberikan kesempatan itu. Menyapa anak-anak saya di dalam sana dengan tangan saya. Widya sungguh tidak lupa. Ia memang pernah mengatakan hal itu kala menemani Mahesa saat koma. Kalimat-kalimat afirmasi dan penyemangat jelas ia ucapkan untuk memberikan stimulasi. Awalnya saya pikir itu hanya pikiran bawah sadar saya selama koma. Tapi saya yakin itu kamu. Perempuan cantik berhati emas itu mencoba menenangkan hatinya yang bergemuruh. Ia mencoba berdamai dengan dirinya. Boleh, Mas. Silahkan. Tapi saya tidak punya cukup banyak waktu. 5 menit saja. Oke. Kelat sekali rasanya ludah itu. Sulit untuk ia telan seolah ada batu besar yang mengganjal di tenggorokannya. Entah ini perasaan haru atau apa, yang jelas, Mahesa tidak sabar merasakan anak-anaknya pada perut perempuan yang masih sangat ia cintai ini. Tidak melihat pergerakan tangan Mahesa, Widyalah yang membawa tangan besar itu untuk menyentuh permukaan perut buncitnya. Demi apapun, Widya berani bertaruh, anak-anaknya yang sedari diam tertidur pasti akan terbangun. Mereka pasti bisa merasakan kehadiran ayah mereka. Dan benar saja. Seperti dihantarkan sinyal, tangan Mahesa langsung disambut oleh pergerakan dari dalam sana. Senyuman itu spontan terukir jelas di wajah tampak lelaki itu. Dan diam-diam Widya memperhatikannya. Seolah menular. Widya ikut tersenyum. Setitik air matanya terjatuh. Ada perasaan haru yang menyeruak dari dalam dadanya. Kini tidak hanya satu tangan. Mahesa membawa kedua tangannya untuk merasakan pergerakan anak-anaknya. Assalamualaikum, Nak, ucap lelaki itu tepat di depan perut mantan istrinya. Ini Papa. Gerakan itu terasa semakin aktif. Widya sampai tersentak ketika tendangan itu terasa begitu keras. Ah, kamu nggak apa-apa? Tanya Mahesa yang langsung terlihat cemas. Widya tersenyum canggung sambil menggelengkan kepalanya. Nggak, Mas. Tapi baru kali ini gerakannya se-ekstrim ini. Sakit? Ya. Tanya lelaki itu lembut. Pasti berat. Banget. Rasanya susah napas setiap hari. Mahesa langsung tertegun. Ia membayangkan bagaimana menderitanya perempuan ini membawa perut sebesar ini sendiri. 3 anak, pasti lebih menyesakkan dibandingkan dengan hamil 1 anak. Perasaan bersalah dan sedih itu langsung menyeruak menjadi satu. Maafkan saya, Bun. Kamu pasti sangat kesusahan membawa anak-anak saya di dalam sana. Seharusnya, ada seseorang yang menemani kamu di derajat saat-saat seperti ini. Tapi Widya menelan ludahnya susah payah. Jelas saja perasaannya langsung berkecamuk. Tapi, untuk kata tapi, jelas Widya berpikir jika lelaki itu jelas tidak bisa menemani karena sudah memiliki yang lain. Juga kondisi mereka yang sudah serumit ini. Rasanya tidak akan mungkin lagi bersatu dengan alasan apapun. Ia sudah berkomitmen untuk menganggap Mahesa adalah temannya, kakaknya, atau sekedar ayah dari anak-anaknya. Tak tidak ingin lagi membingkai perasaan khusus untuknya walau rasanya sulit. Bahkan sampai saat ini perasaan itu masih utuh untuk lelaki ini. Perasaan perih itu kembali menyapanya. Ia berusaha menekan perasaan sakit yang kembali menjangkiti dadanya. Gak apa-apa, Mas, ucap Widya. Widya sekuat itu kalau Mas lupa. Jangan merasa bersalah lagi. Mari kita berdamai dengan semuanya. Widya nggak mau nginget apapun yang menyakitkan di antara kita. Mas juga ya. Move on. Ada Sina dan Bajingga yang harus Mas urus. Jangan lagi mengenang yang sudah-sudah. Mahesa terdiam untuk beberapa saat. Bahkan sampai saat ini, perempuan cantik nan anggun ini tidak tahu kalau Sina sudah tidak ada.
Juga Jingga, yang telah ia ceraikan Jangsung dengan talak 3. Ingin memberitahu. Tapi untuk apa? Apa tujuannya? Kembali pada perempuan ini. Bukankah harapan itu terlalu tinggi? Bukankah hal itu terlalu terburu-buru? Apa yang akan perempuan ini lakukan jika sudah tahu? Kalau dia sudah sendiri, Mas. Melihat Mahesa terdiam, Widya berinisiatif memanggilnya. Harus segera pergi dari tempat ini. Ia tidak ingin terjebak terlalu lama. Ya, udah, kan, ngobrol sama mereka. Widya harus pulang. Khawatir nanti mama cari. Mama suka overthinking akhir-akhir ini. Izinkan sebentar lagi, Bun. Saya belum selesai. Oke. Mahesa berusaha kembali fokus pada objek di depannya. Kembali berbicara dan mengusap lembut permukaan perut mantan istrinya itu. Tolong jaga mama, ya, nak. Jangan terlalu menyusahkannya. Baik-baik di sana. Semoga mama masih kasih papa kesempatan untuk ngobrol sama kalian lagi. Ada dorongan kuat dari dalam diri Mahesa untuk mengecup perut itu. Tapi ia tahu jika hal itu adalah lancang. Ia pun berinisiatif untuk meminta izin. Boleh saya cium anak-anak saya, Bun? Beberapa saat Widya terdiam. Lah memikirkan bagaimana perasaan Jingga. Namun bukankah anak-anaknya juga berhak mendapatkan kasih sayang dari ayahnya? Bajingga akan keberatan kalau tahu, Mas. Widya, nggak akan ada yang keberatan, Bun. Oke. Widya tidak ingin berdebat lebih panjang. Jujur saja berada di sekitar lelaki ini membuat perasaannya tidak karu-karuan. Dia takut goyah oleh sikap lelaki itu. Sungguh, ia mudah sekali memaafkan, tapi ia tidak ingin menyakiti siapapun. Ia tidak ingin mereka berdua terjebak. Lelaki itu kemudian membawa bibirnya untuk mengecup perut buncit tersebut. Kap, ini untuk Nata. Jadi pria kuat dan hebat ya, nak. Jaga mama kamu selagi papa nggak ada. Kap, ini untuk Niko. Kamu juga, sayang. Jadi pribadi yang tangguh. Titip mama, ya, Kap. Dan ini untuk Nina, jadi wanita seperti mama kamu, ya, prinsesnya papa. Papa sayang Nina. Beberapa kali Mahesa memberikan kecupan pada perut Widya pada sisi yang berbeda. Mencoba menghantarkan sejuta kasih sayangnya di sana. Dan sekali lagi, ia memberikan usapan lembutnya sebelum berdiri dari berlututnya. Entah bagaimana Widya berusaha menenangkan jantungnya yang berdegup tidak karuan. Lelaki itu bahkan sudah mempersiapkan nama untuk anak-anaknya. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan, Bun. Iya, Mas. Ya sudah kalau begitu. Widya pergi dulu. Assalamualaikum. Buru-buru Widya meraih handle pintu. Namun saat benda itu baru hendak ditarik, Mahesa kembali menarik atensinya. Bun, ya, Mas. Saya dan Jingga. Ucapan Mahesa terpotong saat ponsel Widya tiba-tiba berdering. Fokusnya langsung tertuju pada tas tangan yang ia bawa. Sebentar Mas. Buru-buru ia meraih benda pipi itu dari dalam tasnya dan melihat siapa yang menghubunginya. Mentari. Ya? Ta. Bun. Kamu udah selesai belum periksanya? Papa sama Tante Fiona ribut besar. Mama yang ngelerai jadi malah ikut-ikutan jadi sasaran. Suruh Mas Aksa cepat pulang ya. Kamu juga. Mendengar informasi dari kakaknya itu membuat Widya seketika panik. Akhir-akhir ini rumah tangga ayahnya memang sedang berada dalam goncangan. Lia, ta. Sebentar aku telepon Mas Aksa. Widya pun mematikan telepon dari Mentari. Mendial nomor Aksa dengan cepat. Tangannya sampai gemetaran. Dan mata Mahesa bisa menangkap keresahan itu. Widya memang akan selalu seperti itu jika sudah dalam keadaan panik. Duh, nggak aktif. Mak Aksa di mana? Widya sudah menggumam sendiri. Mencoba berkali-kali menghubungi nomor kakaknya namun tidak kunjung aktif.
Perempuan itu kembali berusaha mendial nomor mentari. La memberitahukan situasinya. Ta, aku pergi pulang sendiri naik taksi. Mas Aksa nomornya nggak aktif. Tadi misah sebentar waktu periksa. Kayaknya dia ada kerjaan penting. Ya? Udah, Bun. Hati-hati, ya. Kamu jangan buru-buru. Please banget jangan ceroboh. Tadi aku pikir Mas Aksa sama kamu. Nomornya memang nggak aktif. Tadi aku udah telepon dia juga. Aku lupa kasih tahu. Ya udah. Aku pulang sekarang, Ta. Oke. Hati-hati. Widya pun segera mematikan sambungan telepon. Kembali menyimpan ponselnya. Ada apa? Papa sama Tante Vio berantem, Mas. Akhir-akhir ini Tante Vio diamuk sama Papa. Khawatirnya Papa lepas kontrol. Mas Aksa nggak aktif nomornya, Widya harus pulang. Saya antar kamu. Widya langsung menggeleng. Itu tidak akan mungkin. Keluarganya bisa mengamuk jika melihat Mahesa ada di sekitarnya. Enggak, Mas. Makasih. Widya naik taksi aja. Widya buru-buru keluar dari ruangan itu. Namun Mahesa kembali menggenggam tangannya. Menahannya di sana. Saya hanya akan mengantar. Saya tidak akan keluar dari mobil. Setelah itu saya pergi. Widya bingung untuk sesaat. Ia tidak bisa lagi berpikir. Pada akhirnya kepalanya pun mengangguk. Iya, Mas. Maaf ngerepotin. Enggak, ayo. Tanpa sadar. Tangan itu saling menggegam. Mahesa menjaga Widya. Bahkan saat kaki itu terburu-buru melangkah, Mahesa begitu siaga. Pelan-pelan, sayang. Dek, Mas. Maaf. Begitu saja Mahesa mengucapkan kata maafnya. Sebab apa yang baru saja ia katakan terjadi spontan begitu saja. Bukan sengaja atau apapun. Kebiasaannya yang belum berubah, dan juga bawah sadarnya yang selalu mengatakan perempuan ini adalah miliknya membuatnya seperti itu. Setelahnya, mereka lanjut menuju mobil. Sesampainya di sana, Mahesa langsung membukakan pintu. Ja bimbing dan pegangi Widya sampai wanita itu duduk dengan nyaman. Rebahkan sedikit, Bun. Biar anak-anak nggak kejepit. Oh, iya. Saat Widya mencari-cari tuas yang terletak di samping mobil, Mahesa lebih dulu melakukannya. Biar Mas. Kamu jangan nyandar dulu. Oh oke. Sungguh, entah kenapa berjarak sedekat ini dengan Mahesa membuat jantung Widya berdebar tidak karuan. Lelaki ini tetap saja masih mendominasi dirinya. Udah. Coba kamu rebahan. Mahesa membuat kursi itu sedikit sebak agar bagian perut Widya yang besar tidak terjepit karena duduk terlalu siku. Udah nyaman. Widya langsung menganggukkan kepalanya. Udah, Mas. Thanks. Ya, it's okay. Setelahnya seperti biasa, lelaki itu memasangkan seat belt pada tubuh wanita itu sampai terpasang sempurna. Barulah pintu mobil mewah itu lelaki itu tutup dan berlari mengitari setengah badan mobil dan masih di kursi sisi kemudi. Benak Widya langsung ditarik ke bagian masa lalunya yang indah. Sesungguhnya, perlakuan lelaki ini memang begitu lembut. Pada dasarnya, lelaki ini memang penuh dengan perlindungan. Caranya menjaga sesuatu yang sudah menjadi miliknya tidak setengah-setengah. Ia upayakan semampunya agar tidak terganggu oleh apapun. Sampai pada akhirnya, sifatnya yang seperti itu membuatnya susah sendiri. Ia menjadi over posesif. Dan itu menyebabkan pikirannya penuh dengan kekhawatiran jika berada jauh dari miliknya. Mobil mewah berwarna hitam yang baru saja Mahesa beli itu melaju ke jalanan yang tidak terlalu padat. Dengan tenang ia mengemudikan mobil tersebut dan berharap waktu akan berhenti untuk sesaat. Ia tidak ingin kebersamaannya dengan wanita ini berakhir. Sungguh, diam-diam ia sangat merindukan wanita ini berada di sampingnya. La ingin menariknya lagi ke dalam pelukannya dan tidak akan pernah lagi melepaskannya. Bukan hanya karena anak.
Sebab hatinya terpaut begitu dalam dengan perempuan ini. Hanya dengan menyebut namanya saja, hatinya mampu berdebar-debar. Hanya dengan mengingat wajahnya saja, perasaannya menjadi tidak karuan. Tapi sayang, entah kenapa kisah mereka yang begitu indah harus berakhir seperti ini. Untung saja mereka berdua sama-sama berbesar hari menerima semuanya yang telah terjadi. Mau sama-sama berdamai dan tidak mendendam. Hanya saja jelas, perempuan ini butuh waktu untuk pulih. Juga Mahesa yang butuh waktu untuk berdamai dengan semua yang telah terjadi. Tidak mudah baginya menghadapi semua yang telah terjadi padanya akhir-akhir ini. Rasanya kemarin-kemarin pun ia ingin melarikan diri dan membawa serta wanita yang tengah duduk nyaman di sampingnya ini. Melihat Mahesa diam dalam lamunannya, Widya mulai membuka pembicaraan. "Gimana bekas luka tembak kamu, Mas?" tanya Widya hati-hati. Berada dalam kecanggungan seperti ini membuatnya tidak nyaman. Sejenak Mahesa menghentikan mobilnya. Dan begitu saja lelaki itu menaikkan jaket hudainya. Memperlihatkan bagian tubuh yang terkena tembakan. Bekas jahitan yang terlihat di bawah dada itu meninggalkan bekas. Tidak terlalu panjang, tapi bisa terlihat jelas dengan matanya. Tatu yang sudah terukir lama di sana bahkan tidak bisa menyamarkan bekas luka itu. Widya meneguk ludahnya susah payah. Jemarinya dengan spontan terulur menuju bagian bekas luka tersebut. Namun kemudian menggantung di udara saat ia sadar dengan apa yang dia lakukan. Tidak seharusnya ia melakukan itu. Tahu Widya hendak menarik kembali tangannya, Mahesa pun menahannya. "Sentuh aja. Anggap anak-anak yang ingin tahu kondisi ayahnya." Widya kembali menelan ludahnya lambat. Kesadarannya masih melayang oleh angan-angan. Ia biarkan lelaki itu membimbing tangannya untuk menyentuh bekas luka itu. Jemari lembutnya yang terasa hangat akhirnya bertemu dengan permukaan kulit kokoh itu. "Masih sakit?" tanya Widya sambil menatap sepasang mata Mahesa yang kini tengah menatapnya dalam. Sentuhan tangan perempuan itu kembali ia rasakan. Memang seperti inilah wanita ini, penuh dengan kelembutan. Hatinya terlalu polos untuk disakiti. Enggak, bekasnya kelihatan. Bisa diukir pakai tato. Nanti hilang. No, jangan. Begitu saja tanpa sadar Widya melarang Mahesa. Membuat senyuman tipis di paras tampan lelaki itu terbit. Menyadarinya sikap posesifnya terhadap lelaki itu jelas membuat perempuan itu canggung sendiri. Maksud Widya. Bikin tato juga sakit, kan? Buat apa? Oke. Nggak diukir. Tidak membantah ataupun memberikan balasan, Mahesa langsung menyetujui ucapan perempuan di depannya ini. Kecanggungan bersamaan dengan keintiman itu menguar pekat. Mahesa menggenggam tangan Widya. Sepasang mata itu sama-sama menatap dalam. Rasanya ada sesuatu yang begitu berdesakan namun tertahan. "Bun." "Ya, Mas." Jakun Mahesa terlihat bergerak. Ia menelan ludahnya pelan. Debar jantungnya sungguh menggila saat tanpa sadar wajahnya sudah begitu dekat dengan wajah perempuan di depannya ini. Ia bisa merasakan perempuan itu masih memiliki rasa yang sama dengannya. Mas." Widya ingin menarik diri untuk menjauh, tapi tarikan di depannya itu seolah menahannya begitu kuat. "Saya, Buna." Hanya 1 senti saja, bisa-bisa bibir mereka saling bersentuhan. Namun semuanya buyar, saat dering telepon Widya mengalihkan atensi mereka berdua. Widya langsung tergeragap. Kepalanya langsung menoleh. Meraih ponsel yang berada di atas pangkuannya. "Aksa, Dek, kamu di mana?" tanya lelaki itu cemas. "Baterai Mas habis. Langsung ngecharge dan cari-cari kamu tapi nggak ada." "Widya udah di jalan pulang, Mas. Papa sama Tante Fiona berantem. Mas langsung pulang aja, ya." "Oke. Tapi kamu udah aman, kan?" Sejenak Widya menatap ke arah Mahesa. Kemudian kembali menunduk. "Aman, Mas. Sebentar lagi juga sampai."
sampai. Oke. Mas langsung ke sana. Mas matiin teleponnya. Iya? Mas, hati-hati. Sambungan telepon itu terputus. Widya kembali menoleh ke arah Mahesa. Mas, bisa jalan sekarang. Mas Aksa juga udah jalan ke rumah. Oke. Ada yang rasanya hilang. Mahesa harus merelakan momen ternyaman bersama wanita ini setelah berbulan-bulan lamanya tidak ia rasakan. Fokus kembali pada setir mobilnya, lelaki itu kembali melajukan mobilnya menuju perumahan yang jelas sangat ia hafal. Hanya butuh beberapa menit saja untuk sampai di sana. Mahesa memarkirkan mobilnya tidak jauh dari rumah Widya. Di depan sana tampak Mentari, Anggun, Haris dan juga Fiona yang sedang berseteru. Bahkan ada beberapa warga yang berusaha menenangkan. Makasih, Mas. Widya turun ya. Widya segera menarik tangan Mahesa untuk ia salimi dan ia kecup punggung tangannya. Dan sungguh itu terjadi refleks begitu saja. Gerakan refleks itu jelas membuat hati Mahesa kembali tertegun. Ia seperti terlempar kembali ke masa lalu. Mas bukain pintu. Jangan, Mas. Nanti Mama lihat. Oke. Dari dalam sana, Mahesa menggenggam erat tangan Widya. Ia jelas-jelas menjaga perempuan ini agar turun dengan aman dari mobilnya. Pelan-pelan, Bun. Iya, Mas. Hati-hati pulangnya.